Elshinta News and Talk. Pendengar, awal bulan puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi diprediksi berbeda. Namun bagaimana masyarakat tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai polemik panjang? Kita temui dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mas Farma ya Elshinta. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa sih perbedaan awal Ramadan ini seringkali memicu polemik ya di tengah masyarakat? Dan seminar sidang isbat ini kan juga sedang kita tayangkan langsung nih di live TikTok Radio Elshinta. Saya tengok dari komentar-komentarnya ini ada ribuan yang nonton langsung, tadi terakhir sekitar 2.500 orang. Itu saja sudah memicu perdebatan di sana. Kenapa seperti ini ya Pak Kiai? Ini muaranya pada dua metode. Yang pertama metode hisab, yang kedua metode ru'yat. Metode hisab itu dilakukan atau diyakini, diamalkan oleh ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah sejak dahulu memang punya metode hisab ini. Lalu yang ru'yat itu selain Muhammadiyah ya pemerintah dalam hal ini Nahdlatul Ulama mengutamakan metode ru'yat. Semuanya ada dalilnya, termasuk juga sebetulnya hisab yang diyakini oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu juga dalilnya sama, hanya memahaminya yang agak berbeda. Itu hadisnya itu mengatakan begini ya Mas Farma, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Puasalah kalian masuki bulan Ramadan karena ada orang yang melihat hilal, dan akhirilah bulan Ramadan masuki bulan 1 Syawal dengan sebab ada orang yang melihat hilal bulan Sabit. Kalau mendung lalu tidak terlihat bulan Sabit itu, maka sempurnakanlah. Dan sebelum Ramadan itu menjadi 30 hari. Sehingga besok belum Ramadan tapi baru lusa. Itu kalau tidak terlihat. Nah, seperti kasus sekarang ini, kan hilal ada ini menurut ilmu hisab yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah, bahwa hilal diinformasikan ada pada minus 3 derajat, artinya kurang dari 3 derajat, yang ini tidak mungkin terlihat kalau dilihat siapapun dari berbagai titik seluruh Indonesia yang ratusan ya, yang katakan puluhan lah titik-titik dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya ada yang melihat itu dinilai aneh, karena apa? Karena sudah dihitung secara cermat bahwa hilal ada di bawah ufuk kurang dari 3 derajat, sehingga tidak mungkin terlihat. Dulu ulama-ulama Muhammadiyah kemarin sebelum tahun ini punya metode atau istilah bahwa imkanur ru'yah biwujudil hilal gitu ya. Dimungkinkannya ru'yah kalau sudah wujud hilal. Hilal itu tidak perlu terlihat, tetapi kalau sudah wujud, walaupun 3 derajat, kurang dari 3 derajat, maka berarti sudah masuk, walaupun tidak terlihat. Karena ini sudah diru'yat dengan cara ro'a. Ru'yat artinya itu menalar atau menghitung secara cermat gitu. Nah, hitungan cermat itu menunjukkan bahwa jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan untuk tahun 1447 Hijriah ini akan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026, tepatnya besok. Ini Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari itu keyakinannya, ketetapannya. Tapi kalau ulama Muhammadiyah melihatnya itu wajib untuk selalu ru'yat. Makanya pemerintah menugaskan
petugas-petugas dari berbagai titik untuk melakukan ru'yat ini. Walaupun kecil kemungkinan untuk bisa ada yang melihat. Tapi kalau melihat itu malah dipertanyakan gitu kalau sampai bisa melihat, karena posisi hilal ada di kurang dari 3 derajat. Itulah yang kemudian kesimpulannya, kalau tidak terlihat berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban, kata orang yang berpegang pada ru'yat. Tapi bagi yang berpegang pada hisab, nggak usah begitu, karena ini sudah masuk walaupun hilal tidak terlihat, karena itu sudah wujud gitu. Lah, itulah yang dulu Presiden Yusuf Kala sudah berusaha itu untuk menyatukan metode ini, tapi dengan cara yang Muhammadiyah menaikkan jangan hanya 3 derajat, lalu yang katakan yang non Muhammadiyah, katakan yang Nahdiyin, NU itu menurunkan dari yang minimal 4 atau 5 menjadi 4 derajat supaya bisa ketemu di tengah. Tapi itu bukan masalah angka-angka begitu, jadi tidak berhasil. Akhirnya Muhammadiyah punya metode yang belakangan ini yang disebut dengan kalender global. Kalender global ini juga diyakini untuk bisa menyatukan seluruh umat Islam sedunia. Awalnya begitu. Nah, tetapi setelah kemudian dilakukan metode global ini, ternyata antara satu dengan yang lain, karena dari Saudi atau dari mana yang juga punya metode ini, punya gagasan untuk menyatukan penentuan awal bulan Ramadan khususnya dan Syawal khususnya itu juga metode global ini. Tapi ternyata yang ditetapkan atau yang diikuti oleh Muhammadiyah belakangan ini itu titik kumpulnya atau titik sudut istilahnya itu titiknya itu berbeda. Yang satu di Texas, yang satu lagi di Saudi atau di Mekah begitu ya. Itu akibatnya juga walaupun kalender global yang sifatnya internasional global begitu, hasilnya pun tidak sama. Lah ini akhirnya ya memang begitulah. Jadi dengan juga metode ru'yat dan hisab saja tidak berlaku, apalagi tidak bisa bersatu, ya. Apalagi kemudian dengan metode global yang nyatanya global juga ada 2 pendapat. Inilah jadi susahnya di situ Mas Harma, kaitan dengan ini. Pak Kiai, saya ingat beberapa tahun lalu pernah bareng nih ya, awal Ramadan Muhammadiyah dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Nah, ini bersifat metodologis hisab versus ruqyat, atau memang ada faktor lain seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, Wapres Yusuf Kala pada saat itu meminta kedua belah pihak untuk kompromis terhadap derajat hilal ini. Iya, kalau ditanya kenapa pernah atau sesekali bahkan berturut-turut kemarin dari tahun 2022 sampai 7 tahun ke depan atau 4 atau beberapa tahun ke depan itu sejak 20 ya, itu bersatu terus ya. Karena apa? Karena posisi hilal itu ada di atas ufuk lebih dari 4 derajat sehingga kemungkinan besar terlihat. Ketika terlihat ya sudah semuanya bareng besok Ramadan. Nah, ketika tidak terlihat ini yang mengatakan sudah wujud walaupun nggak terlihat ya tetap aja besok Ramadan. Tapi bagi yang bersikukuh dengan harus terlihat besok belum Ramadan. Nah, masalahnya begitu. Ini kenapa kemudian yang sesekali di atas ufuk, sesekali di bawah ufuk, atau sesekali sedikit 3 derajat di atas ufuk, tetapi dalam kesempatan yang lain kurang dari 3 derajat. Ini karena bumi tidak bulat, bumi bulat lalu berputarnya rotasinya antara bumi dengan bulan dengan matahari dengan bulan tepatnya ini itu akhirnya tidak konstan, tidak tetap kan, elips, bentuk bumi tidak bulat seperti bola bunder, nggak begitu. Nah, itulah akibatnya. Ini kan memang hukum alam ya, jadi ya sudahlah kalau seperti ini kita terima saja. Yang akhirnya begini. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Lah ini di Indonesia itu sifatnya begitu. Jadi kalau orang berkelakar, saya bilang begini, kalau saya pengen puasa belakangan, nanti Lebaran duluan, gitu. Itu orang-orang yang pengen enaknya tuh. Iya. Itu bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang memilih jalan tengah ya, seperti itu?
Ya itu orang ngeyel aja, maksudnya orang yang mau enaknya. Nah begini, kalau kaitan dengan itu harus kembali pada keyakinan, khususnya nanti di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan kan nanti Muhammadiyah katakan tanggal 19-nya sudah Lebaran gitu ya. Sementara non Muhammadiyah, pemerintah barangkali nanti menetapkan itu Lebarannya baru jatuh tanggal 20 Maret gitu ya. Akibatnya apa? Nanti orang yang di penghujung Ramadan ada banyak orang bingung. Saya masih puasa sementara tetangga sebelah atau masjid sebelah sudah pada takbiran. Lalu saya kalau tidak puasa, sementara saya belum sholat Id, ini lalu hari apa ini? Jadi bingung dia. Dia nggak puasa tapi nggak sholat Id, sholat Idnya baru besok gitu ya. Jadi ini yang lucu nanti begitu kejadiannya di akhir itu. Iya, karena ada juga yang memegang prinsip kehati-hatian, dia takut tetap puasa karena kan memang diharamkan dalam Islam. Kalau jangan-jangan memang sudah jatuh hari raya nih, kalau saya tetap puasa di hari ini nanti takutnya malah berdosa seperti itu. Iya, kalau kembalinya pada keyakinan bagus bahwa dia yakin betul bahwa hari itu sudah sudah tanggal 1 Syawal. Tapi yang lucu dia memulai puasanya di hari terakhir gitu kan. Puasanya belakang, depannya duluan. Ini berarti nggak fair. Artinya dia mau enaknya saja itu. Bukan begitu ininya. Jadi harus kembali pada keyakinan, karena kalau puasa di hari ragu berarti dia menentang dengan sabda Rasulullah atau bermaksiat dengan Abul Qasim. Itu dalam satu hadis dikatakan man shoma yauma syaki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari dia sendiri ragu, maka dia bermaksiat dengan Abul Qasim Rasulullah. Ini yang menjadi hati-hati gitu ya. Terlebih lagi nanti tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu ada hadis yang mengatakan bahwa memang haram. Oh, itu sepakat itu ulama-ulama mengatakan di antara yang diharamkan berpuasa tanggal 1 Syawal. Karena haram berpuasa, sementara yang lain masih yakin bahwa itu hari tanggal 30 Ramadan gitu. Lah akibatnya harus menetapkan sikap bahwa kalau memang mau tidak berpuasa berarti mestinya dia sholat Id karena sudah Lebaran. Ya, tapi nanti akan ada orang yang sudah tidak puasa tapi sholat Idnya baru besok. Itu lalu saya tanya, orang yang nggak puasa itu meyakini hari apa itu hari terakhir itu? Ini bagian dari yang bagian yang agak lucu terjadi gitu ya. Tapi itulah yang penting kemudian masing-masing tetap menghormati hal ini. Ya, memang idealnya bersatu, tapi ya tampaknya jangankan kita hanya sebagai warga masyarakat. Dulu ketika Pak Yusuf Kala sebagai Wapres berusaha betul untuk supaya tidak terjadi katakan perbedaan dengan metode tadi, menggabungkan yang Muhammadiyah naik, yang NU turun lah. Itu bukan masalah harga itu. Masalahnya metode hisab dan ru'yat yang masing-masing diyakini oleh kelompoknya begitu ya. Akibatnya yang seperti kita lakukan, yang seperti kita alami. Mungkin karena sudah sangat canggih informasi dan kita bisa pantau nanti hasil sidang isbat hari ini, tapi kemungkinan besarnya sih karena belum terlihat maka istiqmal besok baru tanggal 30 Syaban sehingga Ramadannya baru jatuh hari Kamis. Itu insya Allah begitu ketetapannya nanti. Baik. Kecuali pemerintah mau mengikuti apa yang disampaikan Muhammadiyah. Itu Mas Arma. Pak Kiai, dalam hasanah fikih klasik, apakah perbedaan awal puasa ini juga terjadi juga nggak sih di masa para ulama terdahulu? Kalau zaman dahulu tampaknya karena tidak terekam secara ini terekam secara jelas. Tetapi kalau di zaman Rasulullah memang masih sangat sederhana. Itu Rasulullah dulu pernah menanya, ada orang Arab Badui tinggalnya di gunung, dia mengaku melihat bulan, lalu ditanya, Anda sudah Islam belum? Anda sudah mengaku adanya Allah, tiada Tuhan selain Allah? Oh, iya sudah. Kalau begitu tolong Bilal kamu umumkan besok orang-orang pada suruh puasa. Ini dengan satu kesaksian pun jadi. Tapi kemudian pada kesempatan yang lain karena belum terlihat, berarti
besok masih tanggal 30 Ramadan. Begitu sederhananya waktu itu. Ya, jadi Rasulullah memberikan petunjuk ya masih sangat sederhana begitu dan tidak ada problem banyak. Nah sekarang ini problemnya tadi ada yang mengatakan melihat itu bukan selamanya pakai mata katanya. Loh, bagaimana? Melihatnya harus melihat dengan nalar, dengan pola pikir yang akhirnya metode hisab itu muncul gitu ya. Dihisab, dihitung begini. Akhirnya Muhammadiyah menggunakan metode hisab karena ru'yatnya dengan penalaran. Ru'yatnya dengan pemikiran cerdas itu selama ini yang terjadi, maka muncul metode hisab. Sebetulnya sidang isbat itu didasarkan atas dua metode ini. Dengan informasi hisab, maka kemudian sekarang dilakukan sidang isbat sore ini. Sekaligus juga akan katakan dalam tanda kutip mentertawakan seseorang yang mengaku melihat hilal. Padahal nyata-nyata tidak akan ada yang pernah melihat. Itu jasa ulama-ulama yang memegang metode hisab. Dengan jasa itu ketahuan ini tidak mungkin terlihat. Tapi nanti kalau sudah posisi hilal itu suatu saat nanti kapan lebaran yang kapan itu di atas ufuk lebih dari 5 derajat itu pasti terlihat. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi perbedaan apa-apa, pasti bareng gitu. Jadi ini terjadi tidak bareng, terjadi tidak bersama itu manakala posisi hilal kurang dari 3 derajat. Kira-kira seperti itu. Mungkin nggak Pak Kiai adanya nanti titik temu metodologis antara hisab dan ruqyah di masa depan? Dimungkinkan ya, walaupun entah seperti apa bentuknya. Kalau yang sementara ini diwacanakan metode global tadi, kalender global yang diikuti seluruh dunia, tapi tampaknya begitu dicoba kalender global itu ternyata hasilnya pun berbeda. Ini menjadi kacau juga itu. Jadi rencana mau dengan global itu sama, tapi ternyata kok tidak sama juga. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana dengan anggapan bahwa perbedaan ini menjadi semakin jelas karena beberapa tahun lalu terjadi kesepakatan antara menteri-menteri agama se-Asia Tenggara dalam penentuan derajat hilal. Bagaimana dengan anggapan seperti itu, Pak Kiai? Itulah yang disebut dengan kalender global, kesepakatan tokoh-tokoh begitu ya untuk ASEAN begitu, tapi di belahan dunia yang lain tetapi kan punya metode global juga itu yang yang disepakati oleh ulama-ulama setempat dengan negara-negara yang berdekatan. Akhirnya hasilnya juga beda antara yang di Asia dengan yang katakan di Afrika atau di Timur Tengah. Ini juga bagian dari yang menjadi perhatian bahwa kalender global yang sifatnya mendunia, sifatnya internasional itu juga tidak mudah untuk diraih. Ini problem memang, ini problem. Yeah. Oleh karenanya kita menjadi ingat istilah Yusuf Qaradawi itu yang mengatakan ini fitnatun azimatun katanya. Ini termasuk fitnah yang besar, tapi bisa menjadi rahmat ketika kita bisa mensikapinya dengan bijak dan masing-masing memahami bahwa ini kronologi keilmuannya modelnya seperti itu, dalilnya sama tapi memahami dalil yang berbeda, metodenya juga akhirnya beragam, yang akhirnya lebaran pun tidak bareng, puasa juga tidak bersamaan. Ini yang perlu kita renung-renung lah. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita lah, tidak menjadi masalah. Yang penting kembali pada keyakinan dan jangan sekali-kali menyalahkan yang duluan, jangan juga menyalahkan yang belakangan. Sama-sama, yang penting keyakinan lagi. Keyakinan pada masing-masing. Pak Kiai Nurul Irfan sebagai tokoh agama dan juga akademisi ya, yang tentunya harusnya meredam potensi konflik antara perbedaan tersebut. Bagaimana harusnya masyarakat awam menyikapi jika memang terjadi perbedaan penetapan awal puasa khususnya di tahun ini ya, dan tadi sudah disampaikan pula hampir pasti ini pasti berbeda nih dengan Muhammadiyah lagi nih untuk penetapan awal Ramadan tahun ini. Semua dilatar belakangi kepada pola didik dan juga kedewasaan bersikap dan beragama.
Saya menganjurkan betul pada pengurus-pengurus masjid tanggap dengan warga, dengan masyarakat, anggota masyarakat, diakomodir. Saya kemarin menyampaikan kajian yang sama hal seperti ini di satu tempat, di satu masjid An-Nur namanya di Pamulang, Tangerang Selatan, yang kemudian saya rekomendasikan, saya usulkan pada pengurus masjid, berhubung sini warganya sangat heterogen, maka kalau ada yang mau sholat id di tanggal 19, diakomodir. Dan nanti kalau hari kedua ada yang sholat id di tanggal 20, diakomodir. Yang penting satu pintu, jangan lagi karena melakukannya awal lalu kotak amalnya dipisahkan terhadap kelompoknya. Oh, kotak amal satu aja ke masjid gitu. Jangan lalu itu masalahnya. Jadi artinya begitu, jangan masing-masing saingan kotak amal, nanti menjadi persoalan itu. Jadi sudahlah, pokoknya kita bersama aja. Tapi tidak sampai kan terjadi seperti itu, Pak Kiai. Kenapa ya? Itu anjuran. Saya menganjurkan begitu, dan ketua DKM menyetujui. Nanti masjid-masjid lain melakukan hal yang sama lah, gitu kira-kira. Baik. Ya, semoga saja seperti yang lalu-lalu tetap berjalan bersahaja ya, walaupun terjadi perbedaan. Insya Allah. Kita sudah terkondisi, sudah terbiasa hal seperti ini. Baik. Ya, ibu-ibu garis tahu itu, jangan buru-buru santannya dicemplungin karena sangat boleh jadi lebarannya lusa gitu. Supaya tidak basi opor-opornya ayamnya gitu. Iya, Pak Kiai, terima kasih waktunya sudah bersama Elsinta di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dosen hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elsinta News and Talk.